Alhamdulillahi haqqa hamdih. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Alhamdulillahi hamdan adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa natubu ilaih. Wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumina hadza wa ba'di. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Pada kesempatan hari ini Allah himpun kita di salah satu rumah-Nya. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh menuju ke tempat ini, tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita. Meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan duduk kita semua semoga termasuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffatsumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Rawahu Muslim wa sahih. Nabi mengatakan tidak berhimpun satu kaum di satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya mereka membaca kitab Allah dan mengkajinya di antara mereka. Melainkan mereka itu dicurah-curahi rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah 100 bagian. Satu bagian melekat pada sifatnya Ar-Rahman, Zat yang maha pengasih, yang kasihnya tiada pilih-pilih. Diturunkan ke dunia sejak awal zaman sampai akhirnya. Dan menjadi segala nikmat, kasih sayang, cinta, kecukupan, kelimpahan bagi seluruh makhluk. Sampai kuda pun mengangkat kakinya, jangan sampai menginjak anaknya. 99 bagian yang lain melekat pada sifatnya Ar-Rahim, Zat yang maha penyayang, yang sayangnya tiada batas berbilang. Yang itu dikhususkan untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa, dan semoga kita orang-orang yang beruntung mendapatkan 100 bagian secara utuh sempurna. Wa hafatsumul malaikah, yang kedua kita mendapatkan naungan sayap-sayap malaikat. Malaikat itu punya sayap. Dzu ajnihatin masna wa thulatsa wa ruba'. Kalau tadi ayat yang dibaca 2 atau 3 atau 4 tentang jumlah istri. Kalau ini masna wa thulatsa wa ruba', jumlah sayap malaikat. Bahkan Jibril alaihissalam itu sayapnya dalam hadis riwayat Imam Ahmad 700. Kalau satu dibentangkan tertutup seluruh ufuk dari timur hingga barat, termasuk Bukit Pelangi. Nah, ini malaikat-malaikat ini menaungkan sayap kepada kita, kata Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, maknanya adalah untuk memohonkan ridha Allah, memohonkan ampunan Allah bagi kita, dan tidak akan ridha, tidak akan puas malaikat itu sampai Allah memenuhi apa yang dimintanya untuk kita. Nahnu awliya'ukum fid dunya wal akhirah. Malaikat-malaikat itu cinta kepada orang-orang yang bermajelis ilmu dan mengatakan kami adalah wali-wali kalian di dunia dan akhirat. Yang ketiga, wa nazalat alaihimus sakinah, dan diturunkan kepada mereka ketentraman. Ini yang masih bujang banyak. Banyak. Hidupnya tentram apa gelisah? Gelisah ya. Maka kalau belum menikah, rajin-rajinlah datang pengajian. Karena kalau yang sudah menikah, sakinahnya ada di rumah. Kalau yang belum menikah, sakinahnya mudah-mudahan di pengajian. Karena di pengajian ada Mbak Sakinah. Sakinah karena ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Dan berkumpul seperti ini membuat kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Berkumpul seperti ini membuat kita memahami
ada yang harus digelisahkan, ada yang tidak. Sebagian besar manusia itu penyakitnya menggelisahkan hal-hal yang sudah dijamin. Contohnya yang sudah dijamin, rizki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang melata di atas bumi melainkan Allah yang menjamin rizkinya. Berarti rizki itu dijamin. Percaya nggak kalau rizki dijamin? Anda itu bekerja menjemput rizki dengan perjalannya rizki menuju Anda, kira-kira dahsyat mana? Masya Allah mas, Anda itu perhatikan piring yang jenengan pakai makan setiap hari. Itu berasnya dititahkan Allah untuk ketemu jenengan, perjalanannya luar biasa dahsyat. Lawang impor dari Vietnam loh. Jauh sekali ya Allah, apa tugasku kata dia? Allah menitahkan kamu, tugasnya adalah menjadi rizki untuk orang yang namanya Fitriadi. Loh itu di mana ya Allah? Itu di pedalaman Kalimantan, blusuk jeruk itu. Maka dia naik kapal, naik truk, naik kapal lagi, naik truk lagi. Ya Allah jauhnya, lewat berbagai tangan sampai ke piring kita. Itu baru nasinya. Lauknya tempe, kedelainya impor dari Amerika, menyeberangi Samudra Pasifik. Luar biasa rizki yang dianugerahkan Allah kepada kita di piring kita itu persis seperti hakikat rizki. Hakikat rizki itu judulnya, lagu kita waktu kecil, judulnya Cicak-cicak di Dinding. Nah, kita ini kalau jadi cicak mungkin komplain sama Allah, ya Allah, juk saya makannya gimana? Lah makanan saya itu punya sayap, bisa terbang kemana-mana seenak hatinya. Lah saya bisanya cuma diam-diam merayap. Tapi coba perhatikan lagu itu, yang datang nyamuknya apa cicaknya? Yang datang nyinyaknya apa nyamuknya apa cicaknya? Datang seekor nyamuk. Tugas berikutnya cuma hap lalu ditangkap, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin, selesai. Jadi jodoh itu datang apa didatangi? Jodoh loh bukan nyamuk. Masya Allah. Dia ada di dalam jaminan Allah di Lauhil Mahfud. Bahwa kita berjuang, kita berusaha, kita ini bukan mencari jodoh dan mencari rizki. Kita ini mencari pahalanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kerja kita semua ini ibadah. Jangan bekerja mencari rizki mas, rugi wong sudah dijamin kok dicari. Kalau sudah dijamin itu pasti ketemu. Yang susah tidak dijamin itu adalah pahala ibadahnya. Maka nawa itu bekerja, jangan diniati untuk mencari rizki, tetapi untuk beribadah kepada Allah, mencari pahalanya Allah. Dengan begitu kita akan itqan, ditekuni sampai ahli. Dengan begitu kita akan ihsan, diperbuat melebihi ekspektasi pekerjaan. Kalau job description-nya itu cuma bersih-bersih ruangan, maka tambahi dengan kasih pewangi. Kalau job description-nya itu cuma menjalankan mesin, tambahi dengan apa ya? Terserah jenengan wes gitu. Pokoknya ihsan itu lebih dari sekedar apa yang menjadi job desk. Sampai kalau perlu dia adalah ikhlas lillahi ta'ala. Sama-sama tukang sapu rezekinya beda. Ada tukang sapu yang srek gaji, srek UMR, srek UMK gitu. Tapi ada tukang sapu yang kemudian hatinya itu isinya apa? Ya Allah ini saya sapu agar bersih sehingga indah dilihat manusia, lalu manusia itu akan bertasbih memujimu. Ini saya bersihkan agar tidak ada yang kesandung, tidak ada yang terpleset. Ini saya bersihkan agar jangan sampai terjadi banjir di masa yang akan datang. Ini saya bersihkan agar manusia kemudian terdidik untuk ikut bersih. Karena kalau ada sampah, biasanya yang lain ikut nyampah. Ini saya bersihkan agar apa? Agar orang kemudian memahami at-tahuru syatrul iman. Kesucian itu bagian dari keimanan. Ya Allah, itu tukang sapu yang hatinya ngomong begitu terus itu.
Pemerintah mana yang kuat bayar? Enggak ada. Maka panjenengan itu kalau bekerjanya layak dibayar 1 miliar, kok cuma dapat, misalnya ya, cuma dapat gaji setiap bulan misalnya 10 juta, maka sebenarnya Anda sedang menabung 990 juta kebaikan dari sisi Allah. Itu pasti dibayar Allah, bentuknya macam-macam. Bisa istri solihah, bisa anak-anak solihin dan solihat, bisa tetangga solihun, gitu ya. Bisa kemampuan untuk mendapatkan kebahagiaan, ketentraman, kesehatan, gitu ya. Pasti Allah akan membayar. Tapi kalau pekerjaan Anda itu sebenarnya nilainya cuma 300.000, lah kok dapat gaji 10 juta? Ada, bukan di sini. Pergi ke kantor jam 8. Jam 8 sampai jam 10 baca koran. Sambil ngopi. Jam 10 sampai setengah 12 nggosokake. Setengah 1 keluar makan. Sampai jam 2. Jam 2 sampai jam 4 sibuk di depan komputer. Main soliter. Lalu gajinya 10 juta per bulan. Subhanallah, dia juga sedang menabung 9.700.000 keburukan dari sisi Allah yang Allah juga pasti akan bayarkan. Bentuknya macam-macam. Rizki itu apa Thomas? Rizki itu bukan jumlah gaji. Banyak orang gajinya besar, rezekinya kecil. Dan banyak orang yang gajinya kecil, rezekinya kecil. Lah, Masya Allah, saya tuh pernah naik pesawat, kebertepatan kok ya nggak kebagian kursi ekonomi, dapatnya kursi bisnis gitu ya. Duduk gitu, samping saya itu sudah agak sepuh, ketika bude-bude pramugari. Loh kalau di kelas bisnis di Garuda yang layani pramugarinya sudah agak sepuh loh. Memberi makanan itu 1 nampan penuh ya. Saya makan, enak banget ya gitu kan. Yang sebelah saya itu cuma megang gelas isinya air putih, terus ngeliatin saya sambil senewen gitu. Maka saya tanya ke beliau, Pak kok enggak makan gitu. Kata beliau, nasib dek, lu nasib gimana Pak? Waktu muda itu pengen makan enak enggak punya duit ya dek, sekarang punya duit enggak boleh sama dokter. Mau makan gurih kata dokter, jangan Pak kolesterolnya. Mau makan manis, kata dokter, jangan Pak diabetesnya. Mau makan asin, kata dokter, jangan Pak darah tingginya. Mau makan kacang saja, kata dokter, jangan Pak asam uratnya. Lalu saya kasih tahu beliau, Pak, lo kacang itu menurunkan asam urat loh Pak. Mosok deh, iya, turun dari perut turun ke kaki. Oh sampean nih loh, ternyata apa bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang di sebelah saya itu punya usut seorang direktur utama sebuah BUMN, gajinya 250 juta per bulan. Maemnya enak jenengan, po enak beliau. Jadi rezekinya banyak dia atau banyak Anda? Tak kasih tahu ya Mas ya, ada orang bekerja, membanting tulang sampai linu-linu, memeras keringat sampai kering gitu. Terus ditumpuk-tumpuk jadi tabungan. Umur 63 kumpul di depositonya 20 triliun. Tapi besok pagi wafat. Itu 20 triliun rezekinya siapa? Hasil kerjanya dia loh, rezekinya siapa? Bisa ahli waris, bisa musuh bisnis. Allah tidak kekurangan cara untuk nganter sampai ke yang berhak. Jadi yang namanya rezeki itu bukan gaji. Makanan enak, mahal, lezat, bisa dibeli. Tapi nikmatnya makan, Allah yang bagi-bagi. Di Perancis ada chef namanya Chef Dudonyo, Michelin bintang 5. Kalau mau makan raciannya harus pesen 2 bulan sebelumnya.
DP-nya seharga motor. DP-nya doang. Tapi apakah makan raciannya Chef Dudonyong itu nikmatnya pasti bisa mengalahkan ada bapak-bapak di Gunung Kidul mencangkul dari jam 7 sampai jam 10. Jam 10 istrinya datang bawa bakul isinya nasi ketan ditaburi parutan kelapa sama teh panas wangi sepet legi kental. Siang-siang jam 10 setengah 11 itu disuapi nasi ketan campur parutan kelapa oleh istrinya, minum teh panas sepet legi kental wangi itu, gelegek. Enak enggak kira-kira? Makanan mahal bisa dibeli, nikmatnya makan Allah yang bagi. Jodoh cantik bisa dicari, nikmatnya berjodoh Allah yang bagi. Masya Allah. Ranjang paling empuk, kamar paling mahal, hotel termahal di dunia namanya Burj Al Arab di Dubai. Satu kamarnya ada yang semalam harganya bisa untuk beli rumah. Dia mengklaim satu-satunya hotel bintang 7 di dunia. Padahal di Indonesia banyak ya bintang 7 ya. Punya obat sakit kepala itu. Tapi yang namanya nikmatnya tidur, Allah yang bagi-bagi. Tidur di situ itu belum tentu lebih nyenyak daripada anak pemulung, bantalan kayu, beralas kardus, selimutan koran. Buktinya nyenyak, susah dibangunkan kok itu anak pemulungnya itu. Allahu Akbar. Jadi jangan was-was soal rizki, yang perlu kita was-wasi adalah soal akhirat. Apakah kita di kehidupan dunia yang singkat ini berhasil mengumpulkan bekal untuk mendapatkan yang lebih nikmat dan lebih abadi di akhirat. Gitu nggih? Ini biar tentrem dulu ini. Yang keempat, wa dzakarahumullahu fiman indah. Ngumpul-ngumpul seperti ini Allah sebut-sebut dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Nah, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita bicara tentang pernikahan dan keberkahannya. Kenapa? Pernikahan itu pertama-tama orientasinya harus keberkahan. Mohon maaf, kalau kita di Indonesia biasanya kan mendoakan pengantin. Kalau mendoakan pengantin itu doanya bisa macam-macam. Di Arab dulu orang itu mendoakan dengan kalimat birrafa'i wal banin. Semoga bahagia dan banyak anak. Semoga bahagia dan banyak anak. Nah, seorang sahabat Nabi namanya Aqil bin Abi Thalib ketika menikah didoakan begitu, beliau enggak mau. Kata beliau, jangan doakan begitu. Loh yang benar gimana? Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa yang lebih baik, yang tadi sudah dibacakan oleh Ustadz kita, barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Kenapa kok doa keberkahan ini lebih baik? Karena birrafa'i wal banin belum mencakup semua kebaikan. Birrafa, semoga bahagia. Ada enggak bahagia yang selalu di kehidupan dunia ini? Tidak ada. Justru kebahagiaan itu terasa sempurna kadang-kadang kalau sudah melewati sebuah perjuangan. Justru bahagia itu terlalu sempurna, terasa sempurna kalau kita pernah mengalami duka cita. Itulah bahagia di dunia. Tidak bisa utuh, sempurna dan selamanya. Maka dari itu saya itu kalau membacakan buku cerita untuk anak-anak saya, itu saya rubah sedikit akhirnya. Kan biasanya kalau cerita dari barat itu penutupnya berbunyi, pangeran dan putri menikah, mereka hidup bahagia selama-lamanya. Gitu ya. Nah itu saya ubah, pangeran dan putri menikah, kadang-kadang mereka mendapat nikmat lalu bersyukur, kadang-kadang mereka dapat musibah lalu bersabar, hidup taat istiqomah, wafatnya husnul khotimah gitu. Anak saya yang besar Hilma begitu sudah bisa baca protes, bah kok beda sama yang Abah bacain dulu. Terus saya jelaskan, beda nak, karena hidup bahagia yang selama-lamanya itu bukan di dunia, tetapi di akhirat, di surga.
Kecuali kalau ceritanya begini nak, pangeran dan putri menikah lalu tiba-tiba kena serangan jantung dan berhasil mengucapkan la ilaha illallah. Lalu mereka hidup bahagia selama-lamanya di dalam surga. Itu. Birrafai wal banin, apalagi wal banin, beranak banyak. Apakah pasti menjadi sumber kebaikan? Belum tentu. Kita ini level siapa? Lawang di dalam Al-Quran ada anak soleh, ada orang soleh, putra dari orang soleh banget. Namanya Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Dianya nabi, bapaknya nabi, kakeknya nabi. Itu punya anak 12. Yang nakal berapa? 10. Yang soleh berapa? 2. Itu saja yang 1 hilang. Jadi ini penghiburan untuk orang tua. Ya Allah, saya itu kok punya anak 3 tapi yang paling bungsu ini kok ya nakalnya enggak kayak kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya soleh, solihah, ini kok ya aneh-aneh gitu. Itu guru saya dulu kalau menjawab, mending sampean. Loh, kok mending sampean? Daripada Nabi Yakub anaknya 12 yang nakal 10 gitu. Subhanallah. Beratnya ujiannya gitu kan. Apalagi anak banyak itu belum tentu sumber kebaikan. Maka doanya adalah doa berkah. Kalau kita di Indonesia kadang-kadang kalau mendoakan juga belum doa berkah karena belum ngerti mungkin ya. Ada yang mendoakan semoga langgeng ya sampai kakek-kakek, nenek-nenek gitu. Waduh lah, habis kakek-kakek, nenek-nenek terus gimana gitu. Ada yang mendoakan semoga langgeng ya dunia akhirat, bagus enggak? Belum tentu, lalu di Quran itu ada yang langgeng dunia akhirat tapi enggak bagus. Wa mra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Itu yang namanya Abu Jahal sama Abu Lahab sama Ummu Jamil itu langgeng dunia akhirat. Di dunia kompak memusuhi Rasulullah, di akhirat kompak masuk neraka jahanam. Nah, itu langgeng dunia akhirat. Tetapi bukan kebaikan. Maka kebaikan itu bukan cuma soal langgeng dunia akhirat, tetapi berkah. Apa itu berkah? Barakallahu lak. Semoga Allah memberkahi kamu, memberikan berkah kepadamu. Wa baraka alaik, dan semoga Allah memberikan berkah atasmu. Wa jama'a bainakuma fi khair, dan semoga Allah menghimpun kalian berdua di dalam kebaikan. Kenapa doanya ada 3 kalimat? 1, barakallahu lak. Semoga Allah memberikan berkah kepadamu. Apa bedanya dengan yang kedua? Wa baraka alaik, dan semoga Allah memberikan berkah atasmu. Kalau kepadamu itu kata para ulama menunjukkan semoga Allah memberkahimu dalam perkara-perkara yang membahagiakan, yang menyenangkan, yang penuh sukacita, yang ada tawa bahagia, yang ada senyum manisnya, yang penuh kelimpahan, kecukupan, nikmat. Itu semoga diberkahi. Karena kalau kelimpahan gitu ya, kenikmatan, kebahagiaan, kesenangan, penambahan gaji, peningkatan karir, dan lain sebagainya itu tidak didoakan berkah, dia berbahaya. Betapa banyaknya pasangan yang ketika masih hidup berjuang, bagi sang istri, suaminya yang paling ganteng. Bagi sang suami, istrinya yang paling cantik. Tetapi nanti kalau sudah tarafnya meningkat, sopirnya lebih ganteng dari suami. Kalau tarafnya sudah meningkat, sekretarisnya lebih cantik daripada istri. Dan betapa banyak orang yang pertambahan gaji, peningkatan karir justru menjadi sebab-sebab kerusakan dan sebab-sebab kehancuran. Oleh karena itu, yang seperti itu harus didoakan berkah. Barakallahu lak. Semoga Allah memberikan berkah
kepadamu dalam hal-hal yang menyenangkan, kebahagiaan, kelimpahan, kecukupan, pertambahan nikmat, semuanya. Sehingga semakin bertambah kenikmatan yang dianugerahkan Allah pada mereka, semakin tinggi juga ketaatan mereka kepada Allah. Itu obrolannya nyenengke kalau sudah pasangan yang seperti itu. Kata istrinya, Mas mohon maaf ya, kemarin kan saya diberi 15 juta untuk memperbarui alat-alat dapur. Tapi alat-alat untuk prasmanan di masjid itu sudah rusak Mas. Aku enggak tega lihatnya. Terus yang 15 juta kemarin amanah dari Mas itu tak titipkan masjid dulu. Mas ridho ya Mas ya. Kata istrinya begitu. Kata suaminya, "Ndek Mbak Bapak, Masya Allah, aku malah setuju seneng begitu. Wong wajan kita itu berkarat sedikit masih enak asal yang masak kamu." Terus Mas, maaf je Mas, itu untuk belanja bulan ini di dompetku tinggal ada 1,5 juta. Mas bisa nambahin enggak? Aduh maaf ya Dek ya, kemarin itu kan penghasilan bulan ini 20 juta. Yang 15 sudah tak kasih kamu kan. Terus yang 5 juta itu rencanaku sih juga mau tak pakai kalau ada kebutuhan mendadak toh. Tapi lah kemarin itu karpetnya masjid bagian belakang itu sudah pada rusak Dek. Terus kemarin aku beli karpet buat masjid. Maaf ya Dek ya, 1,5 juta dicukup-cukupin bisa enggak Dek? Oh ya insya Allah Mas, insya Allah cukup banget, nanti kita atur aja. Oke, I love you too. Ya. Itu percakapannya itu indah Pak. Kalau diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, percakapannya itu percakapan untuk beramal salih, berlomba-lomba di dalam amal salih. Wa baraka alaik, dan semoga Allah memberikan berkah atasmu. Kalau atas itu berarti ada yang jatuh. Artinya apa? Tertimpa musibah, kekurangan, kesempitan, kehilangan, dan berbagai macam ujian cobaan, itu juga harus didoakan berkah. Karena kalau tidak, dia juga berbahaya. Ada orang dengan datangnya musibah, maka ikatan menjadi hancur. Suami istri harus berpisah, gitu ya. Kemudian mereka bertengkar, berkonflik, bahkan saling membuka aib masing-masing, saling mengutuk, saling melaknat. Fana'udzubillahi min dzalik. Maka kalau ada masalah gitu ya, itu harus didoakan berkah. Supaya apa? Masalah itu semakin mengeratkan ikatan, makin kompak sebagai suami istri, makin rajin saling membangunkan untuk qiyamul lail. Masya Allah. Saya tahun 2012 ketika kemudian ke Perth, Western Australia, mining boom masih jalan. Teman-teman yang bekerja di pertambangan itu sedang jaya-jayanya Mas. Gak ada yang mengira bahwa beberapa waktu kemudian harga minyak akan jatuh. Dan gak ada yang memperkirakan kemudian kalau jatuhnya harga minyak akan berpengaruh ke semua bidang mining di bidang pertambangan. 2 tahun yang lalu, 2014-2015, saya ke sana, begitu banyak teman-teman yang dulu hidup dalam kelimpahan luar biasa. 2 tahun sebelumnya, sekarang sudah kemudian harus sangat prihatin. Tapi ada yang menarik, di Perth itu ada keluarga yang dulu, Masya Allah ya, karena saking berlimpahnya saat itu sudah beli rumah besar, gitu ya, beli mobil bagus gitu kan. Tapi juga tidak kendat di dalam amal soleh, nyumbang untuk masjid di Indonesia, nyumbang untuk berbagai macam hal, itu jalan terus. 2 tahun yang lalu ketika mereka terpuruk, suaminya kena PHK, Masya Allah. Cara mereka bersikap itu yang menakjubkan. Menurut saya ini karena doa berkah. Kok bisa? Iya, suaminya itu kemudian kerja sebagai apa? Penscan meteran listrik. Dari seorang engineer yang hidupnya sangat mapan gitu ya. Demi kemudian sebagai seorang kepala keluarga harus menegakkan kehormatan diri dan keluarga, dia tetap kerja. Dipecat dari perusahaan minyak dan gas, salah satu yang terbesar di dunia. Itu kemudian dia kerja jadi apa? Tukang scan meteran listrik, tiap hari keliling, tet gitu.
Tapi sikap keluarga itu positif sekali. Apa kata mereka ketika saya tanya, Dot sepundi Pak? Aduh Masya Allah Ustaz, nikmat. Loh nikmat gimana? Dulu itu saya 2 bulan di field, libur 2 minggu. Itu libur 2 minggu untuk memulihkan capek yang 2 bulan, enggak dapat Ustaz. Belum pulih capeknya sudah harus berangkat lagi. Sekarang Masya Allah saya ini menikmati hidup, nganter anak sekolah gitu. Bisa gitu, nganter anak sekolah gitu ya, ngaji sama istri, menghadiri majelis taklim gitu. Kata istrinya, alhamdulillah Ustaz sekarang gampang dibangunin tahajud. Kalau dulu punya alasan masih capek, sekarang muni capek tak gebyur gitu kata istrinya. Masya Allah, kemudian mereka menyikapi dengan sangat positif. Loh terus nanti bagaimana? Pekerjaan dan sebagainya. Oh alhamdulillah Ustaz, ini tabungan kami hampir habis. Kalau tabungan sudah kosong pasti Allah akan ngisi. Keyakinannya itu luar biasa. Ini karena